Oke, halo guys, kembali lagi di channel YouTube gue. Hari ini gue akan lakukan unboxing untuk iPhone 8 Plus edisi 256 GB. Jadi singkat cerita, sebenarnya saya ingin beli HP ini di JD ID, yang pastinya akan lebih murah. Cuman kalau kalian perhatikan, sudah tidak ada ya iPhone 8 Plus. Akhirnya kebetulan teman saya lagi di Aussie, jadi saya di teman saya. Jadi sebenarnya ini adalah iPhone versi internasional dari Australia. Penasaran kan? Langsung yuk kita buka. Pertama kita buka dulu plastiknya. Oke, kita tarik. Nah, jadi di bagian kiri ada tulisan iPhone yang bersinar di sini. Ada juga logo Apple dan tulisan iPhone di sini. Cukup simpel ya. Kotaknya juga agak berasa menonjol, kayak gimana gitu berasanya. Dan masih simpel kotaknya. Oke, kita langsung buka aja. Di sini ada tulisan Design in California. Oke, kita buka aja. Di sini ada user manual. Ada juga di sini saya bisa baca tipsnya. Selanjutnya ada untuk membuka microSD card, panduan, dan yang pastinya soal ciri khasnya, 2 stiker Apple. Oke, kita langsung buka dalamnya, kita lihat isinya. Ini iPhone-nya. Nah, di dalamnya simple, yang pasti ada colokan karena dari Aussie, jadi bentuknya seperti ini. Jadi kalian perlu converter lagi untuk colok supaya bisa support di Indonesia. Selanjutnya ada converter untuk jack, jadi dia via lightning, nggak ada jack lagi. Selanjutnya ini adalah earphone yang pasti juga lightning. Selanjutnya ada kabel charger lightning, ini dia. Oke, mari kita cek. Udah nggak ada lagi ya, udah kosong. Oke, selanjutnya saya tutup kotaknya. Mari kita cek HP-nya. Oke, setelah saya genggam di sini, HP-nya cukup besar. Depannya berwarna putih dan belakangnya berwarna silver. Di sini saya juga sambil menekan tombol home, jadi sedang booting untuk membuka. Tarik. Oke, pertama terkesan sangat mewah di sini. Dan kita cek di sini desainnya mirip dengan iPhone 7 Plus dengan 2 kamera juga. Di sini ada untuk silent. Di bagian bawah ada untuk lightning, charger, dan juga bisa untuk audio dan speaker. Di bagian sini ada micro USB dan ada power button dan untuk lock. Oke, kita cek juga bagian belakangnya. Jadi di sini bagian belakangnya sudah terbuat dari glass sehingga sudah support untuk wireless charging. Hello, hola. Oke, langsung kita cek dalamnya yuk. Di sini saya akan memilih bahasa, saya pilih bahasa Inggris, region di Indonesia, dan setup manually. Keyboard langsung ya next. Dan di sini saya akan melakukan setup bahasa terlebih dahulu. Oke, pesan berikutnya adalah it may take a few minutes to activate iPhone. Mari kita tunggu. Oke, jadi di sini tergantung internet koneksi kalian apakah cepat. Kalau misalnya ya, hanya akan terasa beberapa menit saja. Dan di sini hal pertama yang kita lihat adalah data and privacy. Langsung saja kita klik continue. Setup Touch ID, continue. Place your finger. Jadi di sini akan mendeteksi sidik jari Anda, sehingga kita perlu tap untuk beberapa kali untuk confirm. Oke. Oops, touch slightly, lebih pelan lagi. Oke. Complete. Nah, di sini passcode sebentar. Oke, dan oke, ada apps data. Saya akan pilih yang setup as a new iPhone. Oke, di sini saya akan setup later. Saya skip dulu untuk Apple ID-nya. Terms and condition bisa kalian baca. Kalau sudah agree, express setting continue. App analytics no, true tone continue, dan meet the new home button.
Jadi di 1 itu lebih ringan, 2 itu medium, dan 3 itu lebih terasa, lebih keras. Display zoom, next saja. Welcome to iPhone. Di sini hanya ada button untuk get started. Jika saya kita klik, tada, sudah masuk ke dalam. Kalau nggak salah ini tampilan OS versi 11. Untuk Indonesia kita cek aja ke dalam. Oke, kita masuk ke General, About. Nah, ini dia 11.3.1 ya, 256 GB. Oke, di sini kita coba cek software update. Oke, ada ya versi 12.1.1. Download dan install saja. Oke, sembari menunggu download, kita coba explore yang lain dulu. Oke, di sini saya akan coba untuk buka kamera. Allow. Oke, di sini ada foto. Saya akan coba foto drone saya di sini. Dan menu portrait, ada pilihan natural light di sini. Kalau kita geser ke kanan, ada pilihan studio light, control light, stage light, dan satu lagi adalah stage light mono. Tergantung kalian suka yang mana, ada video, slow mo, time lapse. Oke, fitur yang paling saya suka adalah live mode ini, jadi bisa merekam video sebelum dan sesudah, dan kita juga bisa pilih frame yang kita mau. Contoh seperti ini, kita klik live, jadi dia bisa ada videonya terekam sebelum sudah. Kita pick edit aja, misalkan saya mau pilih frame yang saya suka gitu. Misalnya kan di sini, oke, saya klik make photo dan fotonya akan berubah. Oke, itu dari fitur kameranya. Guys, gimana menurut kalian? Kalau di sisi gue bisa sama, sangat menyayangkan dari iPhone 7 sudah tidak ada lagi jack audio di sini. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga inovasi. Oke, jika kalian ada pertanyaan, langsung di komen di bawah. Like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Bye.